Suami di PHK dan jadi pengangguran. Istri memilih selingkuh dengan atasan dan meninggalkan suami yang jadi beban. Sesaat kemudian wanita ini dibuat menyesal. Ternyata Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Yuni akhirnya menghela nafas, tapi tetap dengan senyum malu-malu. Iya ya, mungkin aku memang merasa sedikit berterima kasih. Dia orangnya baik, sabar, dan gak tahu kenapa aku merasa aman gitu deket dia. Aha, akhirnya kamu ngaku juga. Lihat kan Yun, itu tuh tanda-tanda awal, kasmaran Jangan kaget kalau kamu sering deg-degan tiap dia lewat. Yuni tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Ah, kamu ada-ada aja. Tapi ya, aku emang merasa nyaman sih kalau dia ada di sekitar. Kayaknya sejak kejadian kemarin dia jadi lebih berarti buat aku. Wati menatap Yuni dengan mata berbinar dan penuh semangat. Nah gitu dong, jangan malu-malu. Perasaan itu wajar, apalagi kalau dia emang udah berbuat baik ke kamu. Siapa tahu dia juga ngerasain yang sama kan? Yuni memandang ke arah lain, tersenyum penuh harap. Ya mungkin aja, tapi kita lihat aja nanti gimana. Tapi ingat Yun, kalau memang dia yang terbaik buat kamu, gak ada salahnya kok untuk berharap, gak usah malu-malu, siapa tahu ini memang awal yang baik. Mereka berdua tertawa pelan, Yuni merasa lebih lega setelah mengungkapkan sedikit isi hatinya. Ada perasaan bahagia dan menghangatkan hatinya. Dalam benaknya bayangan Anton makin jelas, membuat debaran kecil yang menyenangkan di setiap ingatan. Yuni dan Wati sedang asik ngobrol di meja kerja. Mereka tertawa-tawa kecil sambil membahas pekerjaan dan cerita lucu lainnya. Tiba-tiba Anton muncul di samping mereka, membuat Yuni sedikit terkejut dan berdebar. Anton dengan senyum ramah dan nada suara lembut. Hai Yuni, maaf mengganggu obrolan kalian. Gimana laporan yang tadi? Sudah selesai? Perlu bantuan gak? Yuni mengejutkan dirinya, lalu mencoba bersikap tenang. Oh itu, sudah kok Pak Anton, terima kasih ya. Saya sudah melengkapinya tadi. Anton masih dengan senyum lembut menatap Yuni penuh perhatian. Syukurlah kalau sudah beres, tapi kalau ada yang kurang atau butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk tanya ya. Saya selalu siap bantu. Yuni dengan senyum gugup sambil menunduk sedikit agar tak ketahuan pipinya memerah. Terima kasih Pak Anton, saya pasti akan tanya kalau butuh bantuan. Oh ya, kebetulan saya mau makan siang dan saya lihat kamu belum keluar. Mungkin kamu mau makan siang bareng saya. Ada kafe enak di dekat sini. Wati yang mendengar itu langsung tertawa kecil dan menatap Yuni dengan tatapan penuh godaan. Wati menyekut lengan Yuni pelan. Yun, tuh kan kebetulan banget. Kamu kan emang tadi belum makan siang, ya kan Yuf? Yuni gugup mencoba memberi alasan, namun perasaannya makin tak menentu. Gak apa-apa Pak Anton, saya bisa makan sendiri kok. Anton dengan senyum hangat. Gak usah sungkan Yun, ayo sekali-kali. Makan di luar sambil ngobrol santai, saya juga gak ingin makan sendirian kok. Wati dengan nada menggoda, iya Yun, jarang-jarang loh Pak Anton ngajak makan siang. Lagian kamu kan belum makan, anggap aja ini apresiasi buat kerja keras kamu. Yuni setengah malu-malu, akhirnya tersenyum kecil. Ya, baiklah Pak, saya ikut. Anton tersenyum. Ia merasa senang lalu mengangguk. Bagus, ayo kita ke kafe yang dekat sini. Saya rasa kamu akan suka sama makanannya. Anton dan Yuni berjalan keluar dari kantor bersama. Wati tersenyum penuh arti, merasa senang melihat Yuni dan Anton berdua. Mereka tiba di sebuah kafe kecil yang tenang. Anton melihat meja di sudut yang nyaman. Setelah memesan makanan, Anton menatap Yuni dengan penuh perhatian. Terima kasih sudah menemani saya makan siang. Sebenarnya saya sudah lama ingin ngobrol lebih banyak dengan kamu. Rasanya kamu itu pekerja keras dan berdedikasi. Yuni tersenyum malu-malu, merasa hatinya bergetar dengan pujian Anton. Makasih Pak, saya hanya berusaha menjalankan tugas dengan baik. Jangan terlalu merendah, saya tahu pekerjaan ini tidak mudah untuk karyawan baru. Tapi kamu bisa menyesuaikan diri dengan cepat dan saya rasa kamu orang yang sabar dan bertanggung jawab. Yuni tersenyum penuh rasa terima kasih. Namun di dalam hatinya, ia juga merasakan rasa bersalah teringat pada Surya, suaminya yang sedang berjuang di rumah. Yuni berusaha menjaga jarak, namun hatinya terasa hangat mendengar kata-kata Anton. Terima kasih Pak Anton, dukungan Bapak juga sangat berarti buat saya. Saya jadi lebih percaya diri dalam bekerja. Anton dengan tatapan lembut dan senyum ramah. Saya senang kalau bisa membantu, dan ingat, kamu gak sendirian di sini. Kalau ada kesulitan, saya ada di sini untuk mendukung.
Percakapan mereka berlanjut dengan penuh kehangatan. Yuni merasa semakin nyaman bersama Anton. Ia tak bisa menyangkal perasaannya yang mulai tumbuh. Namun berusaha tetap tenang dalam hatinya. Ia sadar bahwa Anton menjadi sosok yang memberikan dorongan semangat di kantor. Meskipun ada Surya di rumah, perasaan Yuni pada Anton terasa lebih kuat di setiap obrolan mereka. Makan siang bersama Anton meninggalkan kesan mendalam di hati Yuni. Perasaan kasmaran dan kagum pada sosok Anton makin bertumbuh meskipun ada perasaan bersalah. Ia merasa sulit mengabaikan pesona Anton yang selalu mendukungnya. Hari ini menjadi momen yang akan terus diingat oleh Yuni sebagai sebuah kenangan manis yang akan mengisi hari-harinya di kantor. Sejak momen makan siang bersama Anton, Yuni tidak bisa mengabaikan perasaannya yang tumbuh di hati. Senyuman Anton, perhatian, dan dukungannya terus terbayang-bayang di benaknya. Perasaan itu terbawa sampai ke rumah. Pulang kerja, Yuni mendapati Surya sudah membersihkan rumah dan memasak untuknya. Tapi entah mengapa, ia merasa marah melihat Surya yang tampak santai di rumah. Yuni pulang kerja dan memasuki rumah dengan ekspresi lelah, namun penuh dengan pikiran tentang Anton. Ia melihat Surya sedang duduk di ruang tamu setelah selesai membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Surya tersenyum hangat bangkit menyambut Yuni. "Hai sayang, capek ya? Aku udah masak buat kamu. Kamu pasti lapar kan?" Yuni menghela nafas panjang, tampak tidak terkesan. "Iya, capek banget. Beda sama kamu ya, enak bisa santai di rumah." Surya terkejut dengan nada bicara Yuni. Ia berusaha tetap tenang. "Aku seharian bersihin rumah dan masak buat kamu sayang. Aku cuma mau biar kamu pulang, udah gak mikir soal rumah lagi." Yuni dengan nada dingin. "Masa cuma itu yang kamu lakuin seharian? Bersih-bersih dan masak? Kamu pikir segitu aja udah cukup buat bantuin? Aku tiap hari kerja di luar tau gak? Tapi kamu cuma di rumah aja." Surya merasa terluka namun tetap berusaha sabar. "Aku tahu dan aku sangat menghargai kerja keras kamu. Tapi aku juga berusaha membantu sebisa mungkin di sini. Aku cuma pengen kamu merasa nyaman." Yuni dengan nada sindiran. "Nyaman? Kamu kira dengan cuma bersih-bersih rumah aku bakal merasa nyaman? Aku di luar cari uang, ketemu banyak masalah, tapi kamu cuma santai di sini. Apa kamu gak merasa harus berbuat lebih?" Surya dengan nada suara menahan perasaan terluka. "Yuni, aku gak santai, aku berusaha melakukan apa yang aku bisa. Aku tahu kamu capek, makanya aku ingin mengurus rumah agar kamu gak perlu pikirin." Yuni membanting tas di meja dengan wajah kesal. "Iya, kalau memang pengen bantu ya cari kerja Surya. Jangan cuma diam di rumah dan bilang kamu sudah bantu. Aku capek kerja sendirian, sementara kamu cuma nunggu di sini." Suasana makin tegang dan Surya merasa tidak dihargai. Hatinya sakit mendengar ucapan Yuni. Tetapi ia mencoba menahan diri. Surya menghela nafas, lalu berkata dengan suara pelan. "Kalau kamu anggap aku gak berguna di rumah ini, aku gak tahu lagi harus gimana. Maaf kalau aku mengecewakan kamu." Surya memutuskan untuk tidur di sofa, meninggalkan Yuni di kamar. Yuni merasa marah tapi juga merasa puas karena bisa mengungkapkan kekesalannya. Namun perasaan tidak menentu di dalam hatinya membuat ia ingin mengalihkan perhatian. Di kamar, Yuni mengambil ponselnya dan membuka chat dengan Anton. Ia mengetik pesan untuk Anton. Senyumnya muncul saat membaca balasan dari Anton yang penuh perhatian. "Pak Anton, makasih lagi ya buat hari ini. Rasanya lega banget bisa ngobrol sama Bapak, saya bisa lebih semangat lagi." Anton membalas, "Sama-sama Yun, kamu orang yang punya potensi besar. Kalau ada apa-apa lagi jangan ragu cerita ke saya." Yuni tersenyum kecil merasakan kenyamanan dalam balasan Anton. Ia terus membalas pesan-pesan dari Anton. Perasaan hangat dari setiap kata yang dibaca perlahan meluruhkan semua kemarahannya. Malam itu, Yuni terus chatting dengan Anton, menikmati perhatian dan dukungan yang diberikan padanya. Namun tanpa disadari hubungan dengan Surya di rumah makin menjauh. Cekcok yang terjadi membuat mereka tidur terpisah. Yuni semakin merasa Anton adalah tempat yang menenangkan baginya di tengah kehidupan yang dirasa makin berat. Hubungan antara Yuni dan Anton semakin terbuka dan terlihat oleh rekan-rekan kantor mereka. Meski mereka masing-masing memiliki pasangan di rumah, kedekatan mereka begitu kentara, bahkan hingga memancing perhatian dan gosip dari rekan-rekan. Beberapa teman melihat mereka sebagai pasangan yang serasi dan mendukung, tapi banyak pula yang mulai bergunjing, menganggap hubungan mereka adalah perbuatan yang tak pantas. Di ruang kerja, Yuni dan Anton duduk berdampingan dengan jarak yang begitu dekat. Anton tertawa kecil sambil menatap Yuni dengan penuh perhatian. Beberapa rekan kantor melihat kedekatan mereka dengan berbagai reaksi. Ada yang senyum-senyum, namun banyak pula yang menatap sinis. Rekannya berbisik ke rekan yang lainnya sambil menggelengkan kepalanya. "Lihat tuh, Yuni sama Pak Anton, makin gak ada malunya. Mereka udah sama-sama punya pasangan tapi kelakuannya kayak gini." "Iya, padahal mereka tuh senior dan karyawan baru.
Bukannya kerja benar, malah kayak gitu depan orang. Rekannya yang lain menetap sinis. Mereka mikir gak sih kalau perbuatan itu salah? Kasihan loh pasangan mereka di rumah. Sementara itu Wati yang sempat mendukung Yuni masih mencoba bersikap netral, tapi mulai resah melihat perubahan temannya. Wati mendekati Yuni dan berbisik, "Yun, aku tahu kamu lagi senang sama Pak Anton, tapi hati-hati ya, banyak yang ngomongin kalian. Aku cuma gak mau kalau kalian jadi bahan omongan buruk di sini." Yuni tersenyum kecil lalu menjawab dengan nada enteng, "Biarin aja Wati, mereka cuma iri. Aku gak peduli sama yang mereka omongin." Wati dengan nada prihatin, "Tapi Yun, hubungan ini kan kamu tahu sendiri gak benar. Kamu punya Surya di rumah, begitu juga Pak Anton." Nada suara Yuni mulai dingin, matanya memancarkan keinginan yang kuat. "Surya, aku capek Wati. Capek terus-terusan jadi satu-satunya yang kerja keras di rumah. Aku butuh seseorang yang ngerti aku, yang perhatian sama aku, kayak Pak Anton." Anton menoleh ke arah mereka, tersenyum dan menyentuh pundak Yuni dengan lembut. "Ada apa nih? Kamu baik-baik aja kan, Yun?" Yuni tersenyum lembut saat memandang Anton. "Iya, aku baik-baik aja Pak, makasih." Rekannya berbisik kepada teman lainnya sambil mendecah. "Tuh, lihat kan, gak ada malunya sama sekali. Benar-benar terang-terangan, gak peduli orang mau ngomong apa. Kalau begini terus, bakal jadi masalah besar nih di kantor. Aku gak tahu apa mereka sadar konsekuensinya." Yuni dan Anton makin sering terlihat bersama, bahkan tak jarang mereka makan siang berdua, berbagi tawa dan berbincang penuh keintiman. Rekan-rekan kantor semakin banyak yang mencibir, tetapi Yuni mengabaikan semua omongan tersebut. Baginya, Anton adalah tempat berlindung yang ia cari-cari selama ini. Di kafe kantor, Anton dan Yuni duduk berhadapan di meja pojok. Yuni tampak bahagia, senyumnya begitu lebar saat mendengarkan Anton bercerita. "Yun, kamu tahu nggak? Aku merasa hidupku jauh lebih berwarna sejak kita dekat. Kamu selalu membuat hari-hariku lebih baik." Yuni tersenyum manis, menatap Anton dengan tatapan penuh kasih. "Aku juga merasa begitu Pak Anton. Kamu membuat aku merasa dihargai dan istimewa." "Kamu memang istimewa Yuni. Kamu pantas untuk mendapatkan yang terbaik." Yuni merasa tersanjung dan semakin terbuai dengan kata-kata Anton. Seakan-akan semua beban dan permasalahannya hilang saat bersamanya. Hanya saja, ia juga mulai mengabaikan tanggung jawab dan kesetiaannya pada Surya. Hari demi hari hubungan Yuni dan Anton makin mencolok dan mengguncang suasana kantor. Mereka tidak lagi peduli pada komentar negatif atau gosip yang beredar. Yuni merasa bahwa Anton adalah pelariannya, sosok yang memberinya perhatian dan kebahagiaan yang telah lama ia rindukan. Surya sedang duduk di ruang tamu setelah selesai membersihkan pekarangan dan mencuci pakaian. Ia memikirkan kondisi keuangan mereka yang makin menipis. Sementara penghasilan Yuni tak pernah ia cicipi. Yuni lebih sering menyimpan dan menggunakan uangnya sendiri tanpa berbagi dengan Surya. Ketika Surya tenggelam dalam pikirannya, terdengar suara tukang sayur yang lewat di depan rumah. Ia akhirnya memutuskan untuk belanja, bergabung dengan para ibu-ibu di sekitar yang mulai bertanya-tanya tentang keadaan rumah tangga Surya dan Yuni. Surya sedang melipat pakaian di teras ketika tukang sayur lewat. Ia menyadari bahwa bahan makanan di rumah sudah mulai habis dan akhirnya ia bergegas keluar untuk belanja. "Mas Surya, apa kabar? Mau beli sayur Mas? Sayurnya masih seger nih." Surya mengangguk dan tersenyum sopan. "Iya Pak, mau beli beberapa, sekalian buat persediaan di rumah." Surya mulai membeli sayur sambil dikelilingi ibu-ibu yang juga sedang berbelanja. Beberapa ibu mulai memperhatikan Surya dan bertanya-tanya. "Mas Surya, sudah lama gak kelihatan? Biasanya kan yang belanja Mbak Yuni ya?" Surya dengan senyum kecil. "Iya Bu, sekarang saya yang belanja. Kebetulan Yuni sibuk kerja, jadi saya bantu urusan rumah." Kok malah kebalik ya? Harusnya kan istri yang di rumah, Mas Surya yang kerja. Gak malu Mas gantian sama istri? Surya terlihat kikuk tapi berusaha menjelaskan. "Saya juga masih cari-cari Bu. Sementara ini saya bantu sebisa mungkin di rumah biar Yuni gak terlalu capek." Ibu-ibu yang lain berbisik, namun cukup terdengar oleh Surya. "Mas Surya hati-hati ya, kadang kalau istri kerja di luar bisa berubah sifat, apalagi kalau jadi lebih sibuk dari suaminya, suka ada laki-laki lain yang mendekat. Ya Mas, jangan sampai istri yang cari uang malah jadi sombong. Banyak loh yang akhirnya punya teman khusus di kantor, itu pengalaman dari tetangga saya." Surya tersenyum kaku, merasa sedikit tersinggung namun berusaha menahan diri. "Makasih ya Bu atas masukannya, saya percaya sama Yuni, dia kerja buat keluarga." "Ya mudah-mudahan begitu Mas. Tapi seringkali kalau seorang istri mulai berubah, pasti ada sesuatu di baliknya. Semoga Mbak Yuni gak begitu ya." Surya merasa tidak nyaman dengan komentar-komentar itu. Ia mengumpulkan belanjaannya dan cepat-cepat berpamitan. "Maaf ya Bu, saya pamit dulu. Banyak pekerjaan di rumah. Terima kasih buat masukannya." "Monggo Mas Surya, semoga semuanya baik-baik saja di rumah."
Surya pulang dengan hati yang berat, rasa khawatir dan bingung makin memuncak. Di satu sisi ia tidak ingin meragukan Yuni, tapi ucapan ibu-ibu tadi terus terngiang di pikirannya. Di rumah, ia menata sayur sambil termenung, mulai memikirkan apa yang terjadi dengan Yuni yang belakangan jarang mengajaknya bicara dan selalu tampak sibuk dengan ponselnya. Surya mulai merasakan keganjilan dalam rumah tangganya. Kata-kata ibu-ibu tadi membuatnya berpikir, meski ia mencoba untuk tetap percaya pada Yuni, namun rasa khawatir kini mulai membayang di hatinya, membentuk keraguan kecil yang perlahan merasakan. Setelah mendengar ucapan ibu-ibu di lingkungan rumahnya dan merasakan perubahan sikap pada Yuni yang semakin kasar dan dingin, Surya makin curiga dan merasa perlu mengembalikan harga dirinya sebagai suami. Ia bertekad mencari pekerjaan, ingin membuktikan bahwa ia juga bisa berkontribusi secara finansial bagi keluarga. Dengan tekad itu, Surya memutuskan untuk pergi ke rumah temannya Sandi yang memiliki usaha taksi online. Ia berharap agar bisa mendapat kesempatan bekerja sebagai sopir. Surya tiba di rumah Sandi, memarkirkan motornya, lalu berjalan menghampiri temannya yang sedang duduk di teras. Sandi menyambut dengan senyuman hangat. "Surya, wah, lama gak ketemu bro. Apa kabar? Ada angin apa nih datang ke sini?" Surya mencoba tangan Sandi dengan arah. "Kabar baik, San. Ini aku mau minta bantuan. Kalau kamu punya lowongan, aku pengen ikut kerja jadi sopir usahamu." "Hah? Kebetulan banget, Sur. Aku baru beli mobil baru buat taksi online, tapi belum ada yang ngendarain. Kalau mau, langsung gas aja jadi sopirnya." Surya senyum bahagia dan merasa terharu. "Alhamdulillah, San. Makasih banyak. Aku bakal jaga mobilnya dan kerja sepenuh hati demi keluarga." Sandi menepuk pundak Surya, terlihat tulus. "Tenang aja, Sur. Aku percaya sama kamu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa tiba-tiba kamu butuh kerja lagi? Setahuku kan Yuni kerja di kantor sekarang." Surya menarik nafas panjang tampak ragu, tapi akhirnya jujur. "Iya, Yuni kerja. Tapi aku nggak bisa cuma di rumah aja. Rasanya harga diriku jatuh. Belakangan dia juga sering marah-marah. Aku pengen buktiin kalau aku juga bisa berjuang demi keluarga." Sandi memahami dan mengangguk penuh pengertian. "Gue paham, Sur. Jadi pria memang berat. Kadang kita harus kerja keras untuk menunjukkan kalau kita ada dan bisa diandalkan. Jangan khawatir, kerja di sini bisa bikin kamu punya pemasukan sendiri." Surya tersenyum penuh syukur. "Makasih, San. Ini sangat berarti buat aku. Aku pengen ngembaliin harga diriku dan biar Yuni tahu kalau aku juga berusaha keras buat keluarga ini." Sandi tersenyum mendukungnya. "Siap, bro. Kamu bisa mulai kapan aja. Mobilnya udah siap kok. Kita tinggal urus administrasinya. Terus bisa langsung jalan." "Makasih banyak, San. Aku akan mulai besok kalau bisa." "Besok langsung gas aja. Aku siap bantuin kamu sampai kamu lancar jadi sopir online." Surya merasa lega dan optimis. Dengan dukungan dari Sandi, ia kini merasa siap untuk mengubah nasibnya. Pulang dari rumah Sandi, Surya merasa lebih percaya diri. Ia berharap dengan bekerja, Yuni akan kembali menghargainya sebagai seorang suami dan membangun kembali kehangatan rumah tangga mereka. Dengan semangat yang baru, Surya pulang dan menyiapkan diri untuk memulai pekerjaan sebagai sopir taksi online. Meskipun hanya pekerjaan sederhana, ia merasa tekadnya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya kini makin kuat. Surya pulang dari rumah Sandi dengan semangat baru, berencana memberikan kejutan kepada Yuni bahwa ia kini sudah bekerja kembali menjadi supir taksi online. Dengan harapan besar, Surya memasak ayam goreng kesukaan Yuni, membayangkan bagaimana Yuni akan senang mendengar bahwa ia tak perlu lagi bekerja dari pagi hingga malam. Tapi Surya terkejut ketika mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Saat ia menoleh ke arah jendela, betapa terkejutnya ia melihat Yuni turun dari mobil bersama seorang pria yang tak dikenalnya. Yang lebih menyakitkan, ia melihat Yuni dan pria itu saling cipika-cipiki dengan santai di depan rumah. Surya hanya bisa mematung, tak menyangka istrinya bisa berlaku seperti itu. Ketika pria itu pergi, Yuni masuk ke rumah tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Sementara Surya menunggu jawaban di tengah kebingungan dan sakit hati yang luar biasa. Yuni membuka pintu rumah dan masuk dengan santai, melihat Surya yang berdiri dengan wajah penuh kekecewaan dan luka. Dengan suara bergetar, Surya menahan emosi. "Yun, siapa pria yang tadi ngantar kamu? Dan apa yang tadi aku lihat? Kenapa kamu begitu?" Yuni memandang Surya sekilas dengan ekspresi dingin lalu melepaskan sepatu tanpa menjawab. "Itu urusan aku, Surya. Kamu gak perlu tahu." Surya terlihat makin sakit hati, tapi mencoba tetap tenang. "Yuni, aku ini suamimu. Aku berhak tahu kenapa kamu bisa seakrab itu sama pria lain.
Cipika-cipiki di depan rumah kita sendiri. Bukannya kamu dulu gak pernah kayak gitu? Yuni menyeringai dan mengangkat bahu dengan acuh. Kamu terlalu lebay, Surya. Itu cuma teman kerja kok. Aku capek, mau istirahat. Yuni melangkah ke kamar tanpa memandang Surya lagi, meninggalkannya dengan hati yang hancur. Surya berusaha tetap tenang, namun ada suaranya semakin lirih dan penuh luka. Aku cuma ingin tahu apa yang terjadi sama kamu, Yun. Dulu kamu selalu cerita segalanya ke aku. Sekarang bahkan kamu gak mau bicara. Yuni hanya mendengar dari dalam kamar, tidak mau menjawab, membiarkan Surya berdiri sendiri di ruang tamu dengan berbagai pertanyaan di kepalanya. Malam itu Surya merasa hatinya benar-benar terluka. Ia menatap meja makan yang telah disiapkan dengan sepenuh hati, tapi ia tahu Yuni tidak akan menghargainya. Yuni baru saja masuk ke kamar, meletakkan tasnya dengan acuh. Surya sudah tak mampu lagi menahan kemarahannya, masuk ke kamar dan menarik tangan Yuni dengan keras. Surya menarik tangan Yuni dengan tegas, wajahnya penuh kemarahan dan kekecewaan. Cukup Yun, kamu harus jelaskan sekarang. Siapa pria tadi yang antar kamu? Apa benar semua yang orang bilang tentang kamu? Kamu selingkuh? Yuni merasa kesakitan, menarik tangannya sambil mengerang dan berusaha melepaskan diri. Surya, lepasin aku. Kamu gak punya hak kasar kayak gini ya. Kamu bukan siapa-siapa aku buat ngatur aku lagi. Surya, suaranya bergetar penuh emosi, mencoba menahan kemarahan yang memuncak. Bukan siapa-siapa kamu. Aku ini suamimu, Yon. Aku punya hak untuk tahu kenapa kamu bisa sedekat itu sama pria lain. Apa aku cuma berhayal kalau kamu sudah berubah? Yuni menyeringai, tatapannya sinis, penuh kebencian. Berubah? Surya, kamu pikir aku mau hidup selamanya sama suami yang kerjanya cuma ngabisin uang, ongkang-ongkang kaki di rumah? Aku capek, Sur. Capek jadi satu-satunya yang berjuang. Surya menatap Yuni dengan luka yang dalam. Jadi begitu cara kamu menilai semua ini. Kamu anggap semua yang aku lakukan gak ada harganya. Aku di rumah berusaha bantu apa yang aku bisa. Tapi kamu malah ngijak-ngijak harga diriku. Kamu main belakang, Yun. Yuni mentertawakan Surya dengan cemoohan. Harga diri? Kamu bicara soal harga diri? Lelaki mana yang bisa disebut punya harga diri kalau cuma di rumah? Gak kerja, gak bisa kasih nafkah. Harga dirimu itu udah gak ada lagi, Sur. Surya emosinya memuncak, suaranya keras dan tajam. Kamu ini benar-benar gak tahu diri ya, Yun. Aku gak pernah sekalipun berpikir untuk ninggalin kamu. Meskipun aku tahu aku punya kekurangan. Tapi kamu, begitu ada kesempatan, kamu malah menghancurkan pernikahan ini. Kamu perempuan murah. Yuni tersenyum sinis dan dengan sengaja memancing kemarahan Surya lebih jauh. Iya, kalau aku perempuan murah, aku bangga jadi murah, Surya. Karena seenggaknya aku gak perlu lagi hidup sama suami pengangguran kayak kamu. Aku punya seorang yang lebih berharga yang bisa kasih aku hidup yang layak. Surya terlihat terpukul, suaranya melemah namun tetap penuh luka. Jadi semua ini cuma soal peluang buat kamu. Kamu rela menghancurkan semua yang kita bangun bersama cuma karena dia lebih kaya. Kamu bahkan gak ada rasa malu. Yuni bersedekap, tersenyum puas dengan tatapan meremehkan. Malu? Aku gak perlu malu, Surya. Justru kamu yang harusnya malu sama dirimu sendiri. Aku ini pantas dapat uang yang banyak. Dan aku udah dapetin itu. Kamu cuma beban buat aku. Surya tak mampu menahan kepedihan dan kemarahannya. Suaranya makin bergetar. Jadi ini akhirnya kamu pilih, Yun. Kamu lebih milih jadi selingkuhan orang kaya daripada jadi istri yang setia. Yuni memandang Surya dengan kebencian yang menantang. Iya, ini akhirnya aku pilih. Aku mau cerai. Aku gak mau hidup lagi sama kamu. Aku lebih milih pergi daripada harus hidup miskin sama kamu. Surya mengangguk pelan, menahan air mata yang mulai mengalir. Suaranya penuh kegetiran. Kalau itu yang kamu mau, baik Yun. Aku kabulkan permintaanmu. Tapi ingat satu hal. Kamu gak akan pernah bisa dapat kebahagiaan dari menghancurkan orang lain. Yuni mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Aku gak peduli, Sur. Yang penting sekarang aku bebas dari kamu. Aku bisa hidup tanpa kamu. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Yuni bergegas ke lemari, mengambil koper dan mulai mengemasi barang-barangnya. Surya hanya berdiri mematung, menyaksikan wanita yang dulu ia cintai mengemasi barang-barangnya dengan kejam, tanpa sedikit pun menunjukkan penyesalan. Satu persatu barang Yuni dimasukkan ke koper, seakan semua kenangan di antara mereka tak ada artinya lagi. Dengan lirih, nyaris berbisik pada dirinya sendiri, Surya berkata, Aku gak pernah nyangka kamu bisa sehina ini, Yuni. Yuni hanya melirik Surya tanpa ekspresi, seakan kata-katanya tak berarti. Setelah koper siap, ia berjalan keluar tanpa menoleh ke arah Surya, meninggalkan suaminya dan kehancuran total. Malam itu, Surya duduk sendirian di ruang tamu, hatinya remuk oleh pengkhianatan dan kata-kata yang menyakitkan. Ia menatap rumah yang kini terasa kosong dan sunyi, tak lagi punya arti tanpa Yuni di dalamnya. Setelah memutuskan untuk meninggalkan Surya, Yuni mencari perlindungan pada Anton, pria yang selama ini menjadi sandaran emosionalnya.
Penuh keyakinan bahwa Anton akan membantunya, Yuni mengambil taksi menuju apartemen Anton di tengah malam. Tapi sesampainya di sana, Yuni dihadapkan pada kenyataan yang mengejutkan. Yuni berdiri di depan pintu apartemen Anton, masih mengenakan gaun kerjanya dengan gugup dan penuh harapan ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita parubaya sekitar 60-an berdiri di sana, menatap Yuni dengan pandangan bertanya. Wanita parubaya itu adalah mertua Anton. Ya nak, ada perlu apa ya malam-malam begini? Yuni kaget, namun berusaha tetap tenang. Maaf bu, saya teman kerja Pak Anton. Saya ingin bertemu dengan beliau, apa beliau ada di rumah? Oh, kamu temannya Anton, masuk saja, kebetulan keluarga sedang kumpul, nanti saya panggilkan. Yuni ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk dan masuk ke dalam. Ia melangkah ke ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Suasana di apartemen terasa hangat, penuh dengan tawa dan obrolan keluarga. Tak lama kemudian Anton muncul dari ruang keluarga bersama istrinya, seorang wanita anggun serta anak kecil yang berlari-lari di sekitar mereka. Anton terkejut melihat Yuni berdiri di ruang tamu, wajahnya langsung tegang. Yuni, kenapa kamu di sini malam-malam begini? Yuni menatap Anton dengan tatapan terluka dan penuh harapan. Anton, aku sudah nggak tahan lagi. Aku sudah meninggalkan Surya. Aku datang ke sini untuk minta bantuanmu. Aku pikir kamu bisa memberikan aku tempat tinggal atau mungkin kamu bisa bertanggung jawab dengan menikahi aku. Istri Anton memandang Yuni dengan alis terangkat, wajahnya mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Mertua Anton juga tampak bingung dengan kehadiran Yuni yang tiba-tiba. Istri Anton berucap dengan suara tegas namun lembut. Maaf, ada apa ini sebenarnya? Anton, kenapa teman kerjamu datang malam-malam meminta pertanggungjawaban? Anton gugup, berusaha menenangkan situasi. Ini pasti cuma salah paham Yuni. Kamu nggak seharusnya datang ke sini. Aku nggak pernah janji apapun ke kamu kan? Yuni dengan suara lirih namun penuh kekecewaan. Jangan bohong Anton. Kamu tahu selama ini aku mencintaimu, aku meninggalkan semuanya demi kamu. Kamu bilang aku berarti buat kamu, dan sekarang kamu tinggalin aku gitu aja. Anton menahan nafas, berusaha tetap tenang di depan keluarganya. Yuni, dengerin aku baik-baik. Aku sudah punya keluarga, istri dan anak. Hubungan kita tidak lebih dari sekedar teman kerja. Aku gak pernah janji apapun soal masa depan. Kamu salah besar kalau berpikir seperti itu. Istrinya menyela, suaranya dingin dan penuh amarah. Jadi ini benar Anton, kamu main di belakangku dengan wanita ini. Sayang, ini cuma salah paham. Aku gak ada hubungan serius dengan Yuni. Semua ini cuma masalah pekerjaan yang disalahartikan. Mata Yuni berkaca-kaca merasa hancur melihat Anton begitu mudahnya mengalah. Kesalahpahaman. Setelah semua yang kita lalui, kamu anggap ini cuma salah paham? Aku sudah kehilangan segalanya demi kamu. Aku sudah tinggalkan suamiku, keluargaku, harga diriku. Mertuanya dengan suara dingin dan penuh ketegasan. Nah, kalau kamu tahu, Anton sudah berkeluarga, seharusnya kamu punya batasan. Jangan datang ke sini malam-malam menuntut yang bukan hak. Anton, dengar baik-baik. Jika kamu memutuskan untuk memilih wanita ini, maka kamu harus siap menanggung semua konsekuensi. Semua yang kamu punya saat ini, rumah, mobil itu, bahkan tabungan di bank, semuanya adalah milik istri dan saya. Kamu memilih Yuni berarti kamu keluar dari rumah ini dan jatuh miskin. Anton tertegun, wajahnya memucat mendengar ancaman itu. Ibu, jangan mengancam seperti itu, aku hanya... Mertuanya menjeda, suaranya makin keras dan penuh ketegasan. Dengar Anton, ini bukan hanya soal perasaanmu. Jika kamu memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Yuni, kamu siap kehilangan semua yang kamu miliki. Aku tidak akan membiarkanmu merusak keluarga ini hanya karena wanita yang tidak tahu diri. Istri Anton berdiri di samping mertuanya. Wajahnya penuh kemarahan, memandang Anton dengan mata menuntut. Dengan nada marah, istri Anton bicara penuh tekanan. Jadi kamu bilang apa padaku Anton? Kamu mau meninggalkan aku dan anak-anak demi perempuan ini? Dia hanya menjadi beban dalam hidupmu Anton. Apakah kamu mau hidup dalam kemiskinan hanya karena terbuai kata-kata manis dari wanita ini? Yuni merasa tertekan, ia mencoba membela diri. Saya tidak ingin menjadi beban siapapun, saya mencintai Anton dan bersedia melakukan apa saja untuk bersamanya. Mertua Anton menyela, suaranya penuh dengan nada yang merendahkan. Cintamu tidak ada artinya nak. Kamu hanya wanita pencari penghidupan. Jika Anton memilihmu, kamu akan menyesal seumur hidup. Apa kamu yakin bisa berjuang tanpa harta dan dukungan yang kami berikan padanya? Anton mencoba meredakan ketegangan, tapi suaranya mulai bergetar. Ibu, aku tidak akan membiarkanmu mengatur hidupku. Aku akan membuat keputusan sendiri. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan istri dan anakku begitu saja. Yuni menatap Anton penuh dengan harapan dan kekecewaan. Di sisi lain, istri Anton dan mertuanya memperlihatkan wajah yang tidak sabar, seolah menunggu keputusan final dari Anton. Dengan penuh harap, Anton, aku datang ke sini karena aku percaya padamu. Apakah kamu benar-benar akan memilih hidup di antara mereka yang tidak mengerti perasaanmu? Atau kamu akan memilihku yang rela meninggalkan segalanya demi cinta kita?
Mertua Anton menatap tajam pada Yuni. Kamu perlu ingat nak, cinta itu tidak membawamu kemana-mana jika tidak ada harta di belakangnya. Jika Anton memilihmu, dia akan kehilangan segalanya dan kamu pasti tidak akan bisa hidup dalam kemiskinan. Anton merasakan tekanan yang luar biasa antara cinta dan tanggung jawab. Ia melihat Yuni dengan tatapan yang campur aduk, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Anton dihadapkan pada pilihan sulit antara Yuni dan keluarganya, ia akhirnya membuat keputusan yang menyakitkan. Yuni yang terpaksa meninggalkan semua harapannya, merasakan luka yang mendalam. Keputusan Anton membawa Yuni ke dalam kegelapan baru, di mana ia harus berjuang sendirian di tengah hujan gosip dan pengucilan. Suasana di apartemen makin tegang. Mertua dan istri Anton menunggu keputusan Anton dengan wajah tenang. Yuni dengan harapan yang hancur bersiap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Anton. Anton dengan suara berat tampak sangat tertekan. Yun, aku tidak bisa memilihmu. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Maafkan aku. Yuni terdiam, hatinya merasa remuk mendengar keputusan ini. Air mata mulai menggenang di matanya. Dengan suara bergetar, jadi semua ini sia-sia. Aku sudah meninggalkan segalanya untukmu, kenapa kamu tidak mau berjuang untuk kita? Mertua Anton menjawab dengan nada merendahkan. Kamu sudah mendengar keputusan anakku, sekarang pergilah. Jangan biarkan anakku terjebak dalam masalahmu. Anton menghela nafas, menatap Yuni dengan penuh penyesalan. Maafkan aku Yuni, ini bukan berarti aku tak peduli, aku tidak bisa menanggung konsekuensinya. Yuni merasa dunianya seolah runtuh di sekelilingnya. Dengan wajah yang tertunduk ia mulai melangkah mundur. Yuni dengan nada putus asa. Jadi aku harus pergi begitu saja, tanpa ada satupun harapan. Begitu saja Anton. Anton menatap Yuni, hatinya teriris tapi ia tetap diam. Tak mampu mengubah keputusannya. Mertua dan istri Anton saling berkomunikasi dengan tatapan yang penuh kepuasan. Sekarang kamu tahu kan siapa sebenarnya yang peduli padamu Yuni. Kami tidak butuh orang seperti kamu di hidup kami, ujar istri Anton. Yuni merasa terhina dan dipermalukan. Ia memalingkan wajahnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Dalam langkah yang berat, ia akhirnya pergi dari apartemen itu, meninggalkan Anton dan keluarganya. Setelah meninggalkan apartemen, Yuni merasa bingung dan terluka. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Dengan sisa tabungan, ia memutuskan untuk mencari hotel untuk menginap malam itu. Yuni berbicara sendiri saat berada di taksi, berusaha menahan tangis. Apa yang telah dia lakukan? Mengapa aku membodohi diri sendiri dengan cinta ini? Kini aku sendirian. Sesampainya di hotel, Yuni masuk dengan rasa malu dan penuh luka. Ia hanya memiliki sedikit uang dan pikirannya dipenuhi ketidakpastian. Resepsionis hotel tersenyum ramah tapi terkejut. Selamat malam Nona, apakah Anda membutuhkan kamar untuk malam ini? Yuni mengangguk dengan lesu. Iya, satu kamar, berapa biayanya? Setelah membayar dengan sisa tabungannya, Yuni melangkah maju ke dalam kamar hotel yang sederhana. Ia duduk di tepi tempat tidur, merasakan kesepian yang mencekam. Yuni dengan suara pelan mengingat kembali semua kenangan indah bersama Anton. Semua yang kulihat sekarang berbeda, aku ingin bahagia, tapi sekarang semuanya hancur. Keesokan harinya di kantor, Yuni duduk di meja, mencoba menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Suasana di kantor terasa tegang dan semua mata tertuju padanya. Atasannya Pak Budi berjalan menghampiri dengan ekspresi marah. Pak Budi dengan suara tinggi dan tajam. Yun, kenapa laporan yang kamu kerjakan tidak selesai? Ini sudah deadline. Apa kamu tidak peduli dengan pekerjaanmu? Yuni terkejut, wajahnya memucat. Dia merasa semua orang di sekelilingnya mengawasinya. Maaf Pak, saya akan segera menyelesaikan. Saya tidak ingin mengecewakan tim. Pak Budi menggelengkan kepala, jelas terlihat frustasi. Kamu sudah aku bilang berkali-kali, semua orang di sini berusaha keras dan kamu hanya santai. Apa yang terjadi denganmu? Mungkin sudah saatnya kami fokus pada pekerjaanmu, bukan masalah pribadi. Suasana menjadi makin tegang. Beberapa rekan kerja mulai berbisik dan saling menatap, menyaksikan Yuni yang terpojok. Tuh kan, gimana mau dapat perhatian Anton kalau kerjaannya aja berantakan? Ujar rekan kerjaannya sambil tersenyum sinis. Rekan yang lain menambahkan, dengar-dengar dia jadi pelakor, tentu saja performanya jelek, pikirannya pasti kemana-mana. Yuni merasakan hatinya remuk mendengarkan bisikan-bisikan mereka. Dia berusaha untuk tidak mendengarkan, tapi kata-kata itu terus bergaung di telinganya. Yuni menahan air mata mencoba menjelaskan. Tapi saya sedang berusaha Pak, semua ini sulit bagi saya. Tolong beri saya waktu. Waktu? Kamu sudah diberi banyak waktu. Jika ini terus berlanjut, kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Jangan harap kamu bisa bertahan di sini jika kamu tidak ada perubahan. Yuni merasa semua harapannya mulai runtuh. Dia mencoba untuk menahan emosi, tapi air mata tidak bisa dibendung lagi. Dalam hatinya ia berbisik, kenapa semua ini terjadi? Sejak berhubungan dengan Anton semuanya hancur, seharusnya aku bisa lebih baik dari ini. Ketika Pak Budi pergi, suasana kantor menjadi lebih tenang, namun Yuni merasakan tekanan dari rekan-rekannya yang terus menatapnya dengan sinis.
Rekannya mendekati Yuni dengan nada sinis. Gimana rasanya Yon, mengorbankan segalanya untuk cinta yang ternyata tidak ada artinya? Yuni mengangkat kepala menatapnya dengan penuh kemarahan. Suaranya bergetar penuh emosi. Kalian tidak tahu apa yang aku lalui, tidak ada yang bisa mengerti. Rekan-rekannya hanya tertawa semakin memperparah keadaan. Yuni merasakan semua mata tertuju padanya seolah-olah dia adalah bahan tertawaan. Rekan kerja yang lain menyenggol temannya berbisik dengan nada merendahkan. Ayo kita tinggalin dia, udah jelas dia butuh bantuan, tapi semua bantuan datang dari luar, dia sudah kehilangan semuanya. Yuni menundukkan kepala, merasa terasing. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya dan hubungannya dengan Anton. Dalam hatinya dia berjuang untuk menemukan kembali dirinya, tapi semakin terasa sulit. Pagi yang kelam Yuni berangkat ke kantor dengan tergesa-gesa. Dia tidak sempat sarapan dan sudah terlambat. Dengan panik ia membuka aplikasi untuk memanggil taksi online. Yuni berbisik pada dirinya sendiri. Aduh, kenapa aku bisa kesiangan? Ini semua salahku. Setelah beberapa menit menunggu, taksi pun tiba. Yuni melompat masuk ke dalam mobil dengan nafas terengah-engah. Sambil menarik nafas, Yuni berusaha tenang. Ayo cepat, saya terlambat. Sopir taksi mengangguk dan segera melaju. Di tengah perjalanan, Yuni mulai merasa cemas ketika tiba-tiba teringat akan uangnya. Ia merasa hatinya bergetar. Dengan suara pelan ia gugup. Maaf pak, sebenarnya saya tidak punya uang untuk bayar, tolong. Sopir menoleh melihat Yuni dengan tatapan heran. Dengan nada prihatin, kenapa bisa naik taksi online kalau nggak punya uang? Yuni hanya diam, merasa bersalah saat sopir itu membalikkan badan untuk melihat lebih dekat. Yuni terkejut, dia mengenali wajah itu, Surya, suaminya. Dengan suara bergetar, air mata mulai mengalir. Surya terdiam sejenak, menyadari siapa yang ada di depannya. Perasaannya campur aduk, muncul dalam hati. Dengan nada datar, apa yang kamu lakukan di sini, Yun? Kenapa kamu tidak ada uang untuk bayar? Yuni menangis, berusaha menjelaskan. Aku menyesal, aku sudah membuat kesalahan besar, aku harusnya tidak meninggalkanmu. Aku akan menjadi istri yang baik, tolong Surya beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Surya menatap Yuni, merasakan kepedihan dalam kata-katanya. Tapi ada rasa sakit di hatinya yang sulit untuk diungkapkan. Surya dengan nada rendah, Yun, apa kamu ingat semua yang kamu katakan ketika kamu pergi? Bagaimana kamu merasa lebih baik tanpa aku? Sekarang kamu ingin kembali. Kenapa kamu tidak mencari pria kaya itu? Kenapa harus kembali padaku? Yuni terdiam, hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia menyesal, berusaha berjuang untuk mendapatkan kepercayaan Surya kembali. Aku tahu aku salah Surya, aku tidak berpikir ini akan berakhir seperti ini. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Tolong beri aku kesempatan, aku janji aku akan menuruti semua keinginanmu, aku akan berubah. Surya menghela nafas panjang, terlihat bingung. Dia merasa ada pertempuran antara rasa marah dan kasih sayangnya pada Yuni. Yun, aku sudah berusaha untuk melupakanmu. Hidupku tanpamu, walaupun berat, tapi aku bisa menjalaninya. Sekarang kamu datang dan minta maaf, tapi semua itu tidak bisa dihapus begitu saja. Yuni menangis. Tapi aku mencintaimu Surya, aku merindukan semuanya, tolong jangan tutup pintu untukku. Aku tidak tahu harus pergi kemana sekarang, aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Surya merasa berkonflik melihat Yuni yang lemah dan tak berdaya, tapi ingat semua kenangan pahit yang menyakitkannya. Surya dengan nada tegas, aku perlu waktu Yun, jangan berharap semuanya bisa kembali seperti semula dalam sekejap. Sekarang turunlah, aku tidak bisa membawamu ke kantor. Yuni menatap Surya dengan penuh harapan, tetapi juga dengan keputusasaan. Dia tahu ini adalah saat yang terakhir untuk memperjuangkan cintanya. Baiklah Surya, aku akan pergi, tapi ingat, aku tidak akan berhenti berusaha untuk memperbaiki semuanya. Aku akan menunggu hingga kamu siap. Surya mengangguk perlahan, tidak bisa mengucapkan kata-kata lain. Yuni keluar dari taksi dengan air mata yang terus mengalir, hatinya hancur, tapi dia merasa memiliki harapan untuk masa depan. Yuni melangkah pergi, bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan berharap suatu hari nanti Surya akan memaafkannya.